Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bulika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semester 1 semua jurusan. Bab kali ini yang akan dibahas tetap yaitu bab 1 tentang statistik pertemuan yang ketujuh. Subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai ukuran penyebaran data, yaitu angka baku atau nilai standar atau Z-score dan koefisien variasi. Baku atau nilai standar Z-score. Angka baku atau nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara suatu nilai data dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Angka baku digunakan untuk membandingkan kenaikan atau perbedaan suatu kejadian dengan kebiasaan. Rumus untuk menghitung angka baku yang sering digunakan adalah Z sama dengan X min rata-rata dibagi S. Ya, di mana Z adalah angka baku atau nilai standar, X nilai data, rata-rata, X ada tanda garis di atas itu namanya rata-rata hitung atau mean. Sedangkan S standar deviasi atau simpangan baku. Biasa kita belajar melalui contoh untuk memahami materi ini. Contoh yang ke-1. Dari hasil ulangan matematika di suatu kelas 12 akuntansi diperoleh data rata-rata 74 dan simpangan baku 1,5. Tentukan angka baku dari antik yang mendapat nilai 80. Diketahui rata-rata atau mean sama dengan 74, X sama dengan 80 dan S sama dengan 1,5. Kita masukkan ke dalam rumus Z-score yaitu Z sama dengan X dikurangi mean dibagi S gitu ya. Kita masukkan X-nya 80 ya. Dikurangi rata-ratanya 74 dibagi S-nya yaitu 1,5. 80 dikurangi 74 adalah 6. 6 dibagi 1,5 adalah sama dengan 4. Gitu ya. Yang kedua, nilai baku Devita adalah 1,2. Jika rata-rata kelas 66 dan standar deviasinya 2, tentukan nilai Devita. Gitu ya. Jawab. Diketahui rata-ratanya adalah 66. Z-nya adalah 1,2 dan S-nya sama dengan 2 gitu ya. Masuk dalam rumus. Setelah dihitung Z-nya sudah diketahui ya, 1,2 masukkan. Yang ditanyakan di sini X-nya. Maka sama dengan X dikurangi 66 dibagi 2. Kalian pindah dulu angka 2 ke ruas kiri ya. Pembagian pindah jadi kali ya. 1,2 dikali 2 sama dengan X dikurangi 66 gitu ya. 1,2 dikali 2 adalah 2,4. 66 min 66 itu yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi plus 66 sama dengan X. Jadi X sama dengan 2,4 ditambah 66 adalah 68,4. Jadi nilai Devita adalah 68,4. Sekarang koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata atau mean yang dinyatakan dalam persen. Koefisien variasi berguna untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Semakin besar koefisien variasi berarti data semakin tidak seragam. Sebaliknya, semakin kecil koefisien variasi berarti data semakin seragam. Besarnya koefisien variasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu KV sama dengan S per E kali 100% gitu ya. Di mana KV adalah koefisien variasi, S adalah standar deviasi atau simpangan baku, dan tanda X ada X tanda garis di atas sama dengan rata-rata hitung atau mean. Yang ke-1, rata-rata nilai matematika adalah
6,8 dengan simpangan baku 1,36. Hitunglah besar koefisien variasinya ya. Jadi diketahui rata-ratanya 6,8, S-nya adalah 1,36, masuk rumus KV sama dengan S per rata-rata per X atau per X ya, per rata-rata dikalikan 100%. Kita masukkan S-nya 1,36 dibagi 6,8 kali 100% gitu ya, sama dengan 20%. Contoh yang kedua, suatu kelompok siswa setelah diukur dan diteliti berat serta tinggi badannya diperoleh rata-rata tinggi badan 160 cm dan berat badan 60 kg dengan standar deviasi masing-masing 8 cm dan 15 kg. Ukuran yang manakah yang lebih seragam? Itu ya. Diketahui rata-rata tinggi badan sama dengan 160 dan S-nya sama dengan 8 cm. Masuk ke rumus KV yaitu ini ya, kamu masukkan S-nya 8, X-nya 160 kali 100% ya, sama dengan 5%. Diketahui rata-rata berat badan sama dengan 60 kilogram dan S-nya 8 cm. Masuk lagi ke dalam rumus KV ya, koefisien variasi. S-nya masukkan 15 per 60 gitu ya, X-nya kali 100%. Tadi 15 per 60 kan 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Berdasarkan perhitungan di atas, KVT lebih kecil dari KVB gitu ya. Berarti data tinggi badan lebih seragam daripada data berat badan. Kalau kalian kurang jelas, japri bulika ya Nana. Dijelaskan dari awal sampai dengan akhir. Sekarang kita menuju ke latihan soal. Di sini ada 2 buah latihan soal. Kalian kerjakan sampai batas waktu ditentukan adalah sampai berakhirnya jam mata pelajaran matematika atau sampai dengan KBM online selesai hari ini yaitu pukul 12.30 ya Nana. Jangan lebih dari itu kalau bisa. Ya. Tidak ada pertanyaan yang akan membuat kalian tidak mengerti. Kalau kalian tidak jelas, japri bulka. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.